Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik ya. Jadi hari ini Bu Yesi akan menjelaskan ke kalian semua, yaitu mata pelajaran tematik. Tema 4, subtema 1 dan 2, mata pelajaran PKN dengan bab hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, ada yang masih ingat apa itu hak, lalu apa itu kewajiban? Nah ya, pada tema yang kemarin, tema ketiga, kita sudah belajar apa itu hak dan apa itu kewajiban. Masih ingat ya? Nah, anak-anak, hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Ya, jadi biasanya hak itu kita terima apabila kita sudah melakukan suatu kewajiban. Nah, lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, baik ya. Anak-anak, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban tidak dikerjakan ya. Jadi kita bisa menuntut hak ya apabila kita sudah melaksanakan suatu kewajiban. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban bisa kita lakukan di mana saja ya. Jadi hari ini Bu Yesi akan menjelaskan yaitu hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, yang pertama yaitu contoh hak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan perawatan jika sedang sakit. Siapa yang merawat? Tentunya orang tua. Lalu yang keempat, hak kita di rumah adalah mendapatkan waktu bermain dengan orang tua. Yang kelima, mendapatkan uang saku. Yang keenam, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang ketujuh, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Dan yang terakhir, mendapat bantuan dari ayah dan ibu ketika kita sedang mengalami suatu permasalahan. Itu adalah contoh hak kita sebagai anak di rumah. Sekarang Bu Yesi akan membacakan yaitu tentang ini adalah kewajiban kita sebagai anak di rumah. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Lalu yang kedua, membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik ketika sedang mendapatkan kesulitan. Lalu yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang kelima, menjaga dan menyayangi orang tua, kakak ataupun adik. Yang keenam, membantu pekerjaan orang tua. Dan yang terakhir ya, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita ya, kakak dan juga adik. Nah, ini adalah contoh kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu Bu Yesi akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban siswa di lingkungan
sekolah. Ya, hak siswa di lingkungan sekolah. Yang pertama tentu saja mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Lalu yang kedua, mendapatkan kelas yang bersih. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari ibu atau bapak guru. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima, berhak mendapatkan fasilitas sekolah. Yang keenam, berhak meminjam buku di sekolah atau di perpustakaan, ya. Lalu selanjutnya adalah kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Yang pertama tentu saja mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah, ya. Contohnya mentaati contohnya ketika sekolahan mempunyai peraturan, ya, untuk masuknya jam 7, maka kita sebagai siswa mempunyai kewajiban. Ya, kewajiban apa? Kewajiban mentaati peraturan sekolah, ya. Jadi harus datang tepat waktu sebelum jam 7. Lalu memakai seragam yang tertib, memakai seragam yang lengkap, memakai topi, memakai dasi, memakai sabuk, ya. Lalu belajar dengan tenang di kelas, jadi tidak ramai. Itu adalah mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Lalu yang kedua, kewajiban kita, ya, di lingkungan sekolah adalah menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Contohnya tidak merusak, tidak mencoret-coret bangku, tidak mencoret-coret tembok yang ada di kelas kita. Itu adalah termasuk cara kita menjaga fasilitas milik sekolah atau tidak merusak fasilitas milik sekolah. Yang keempat, kewajiban siswa di lingkungan sekolah adalah siswa harus patuh dan taat kepada bapak atau ibu guru, ya. Ini hukumnya wajib, harus taat dan patuh. Yang kelima, siswa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah, ya. Jadi yang bertugas menjaga, ya, kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tukang kebun, bukan hanya Bu Jija, ya. Kalau di gedung 2 ada Bu Jija, bukan. Tapi semua warga sekolah, semua warga MI Tarbiyatus Syarifah, ya. Baik siswa-siswi, baik bapak ibu guru, dan juga tentunya penjaga sekolah, ya. Jadi contohnya ketika sampean selesai membeli jajan, ya, atau makan makanan, maka bungkusnya harus dibuang di tempat sampah, ya. Itu adalah salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya. Yang keenam, siswa wajib saling menghargai. Jadi setiap siswa, ya, harus saling menghargai dengan siapapun, dengan teman, dengan bapak ibu guru, harus saling menghargai. Nah, anak-anak, sekian yang dapat Bu Yesi sampaikan. Ini ada tugas untuk kalian semua, nggih. Yang pertama, silakan mengerjakan evaluasi subtema 1 PKN halaman 21, tema 4, ya. Lalu yang kedua, mengerjakan evaluasi subtema 2 PKN halaman 41, tema 4. Oke. Jangan lupa anak-anak tetap dijaga sholat 5 waktunya, tetap semangat, ya. Walaupun kalian semua sedang belajar di rumah, oke. Sekian yang dapat Bu Yesi jelaskan. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Bu Yesi jelaskan tadi, oke. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.